Jadi saya sudah mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pengujian. Mohon restu dari Bapak Ibu penguji, termasuk juga teman-teman sekolah. Demikian, terima kasih. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Selamat pagi Pak, salam sehat Pak. Hadir semua Pak. Karena semua sudah hadir, maka pastikan hari ini kita akan bisa belajar dengan baik. Oleh karena itu, yakin bahwasanya tidak ada sampah di bawah meja. Akan dicek. Oke, kalau memang perlu minum silahkan minum. Kalau memang perlu, itu sebelum kita belajar. Oke, baik. Saya minta wakil ketua bisa membacakan materi kita hari ini. Mengonstruksi teks ceramah. Mengonstruksi teks ceramah. Sama seperti pelajaran sebelumnya, kata mengonstruksi bersama dengan Membangun, iya merangkai Pak. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menyusun teks prosedur, menyusun teks ekspanasi. Hari ini kita akan belajar tentang Teks ceramah. kita biasakan membilang mengonstruksi. Baik. Siapa yang masih ingat apa saja struktur dari teks ceramah? Struktur dari teks ceramah yaitu yang pertama pembuka, yang kedua isi, dan yang terakhir penutup atau penegasan nilai. Oke, mantap. Terima kasih. Example bagiannya. Yang kedua, untuk unsur kebahasaan. Saya mau kalau tadi yang laki-laki, saya mau yang perempuan. Yang pertama yaitu kata ganti, kemudian yang kedua yaitu kata-kata teknis, yang ketiga kata kerja mental, dan yang keempat yaitu kalimat persuasif. Jadi bukti bahwasanya Ananda sudah mahir struktur dan kebahasaan, kita harus bisa menuliskan sebuah teks ceramah. Jadi pembelajaran kita hari ini Ananda harus mampu mengonstruksi. Tapi bukan sembarang mengonstruksi, sama seperti para tukang. Jadi mereka bukan sekadar membangun, tapi juga harus bisa memprediksi, memperhitungkan dan seterusnya. Jadi harus ada persiapan sebelumnya sebelum membangun sebuah rumah. Sama halnya dengan ketika kita menuliskan sebuah teks. Ada sebuah masalah, lalu masalah itu harus dipecahkan. Apa masalahnya? Bagaimana cara supaya sebuah teks ceramah itu bisa terbentuk? Itulah. Oke. Lalu selanjutnya, saya mau tanya, adakah yang kalian tahu bahwasanya siapa yang disebut dia dengan singa mimbar? Singa mimbar siapa? Oke, mantap. Pertanyaan saya, mengapa presiden pertama RI itu disebut dengan singa mimbar? Ada yang pernah dengar?
Oke, bagus. Jadi kalau presiden dia berbicara tanpa teks. Jadi salah satu presiden yang Piala Dunia karena kemampuannya berkata-kata adalah presiden pertama Republik Indonesia. Pertanyaan seperti ini, kalau Insinyur Soekarno bisa, Anda juga pasti bisa. Yakin? Yakin Pak. Harus yakin, kan begitu. Oke? Nah, jadi kita akan lihat sebenarnya salah satu kutipan dari beliau bahwasanya bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh antara langit. Jadi jatuh kepada masalah-masalah. Ya, begitu. Oke? Yang kedua, ini karena kuncinya. Katanya 1000 orang bisa bernikah. Tapi ingat, yang membuat dia hanya 10 tidak berapa. Siapa orang tua itu menikah? Dan itu siapa? Ada yang akan berubah. Yang ketiga, ini saya yakin sudah pasti pernah mendengar sebelumnya. Ya, katanya apa? Perjuanganmu lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Beri aku 1000 orang pemuda, niscaya akan kucabut semberu. Beri aku 10 pemuda, akan mengguncang dunia. Yang mengguncang dunia karena hal-hal yang spektakuler. Siapa aku? Oleh karena itu jangan sampai kehilangan semangat bahwasanya kalian harus bisa menjadi beliau dikenal di dunia. Nah, bermimpilah aku suatu hari kelak kalian akan dikenal di dunia. Amin. Amin. Oke. Dengan demikian kita tepuk tangan dong dengan orang nomor 1. Terima kasih ya. Nah, baiklah. Hari ini seperti yang saya katakan tadi bahwasanya kita harus bisa mengonsumsi sebuah teks ceramah. Nah, bagaimana caranya nanti? Kita akan dibantu oleh sebuah video. Dan tentunya sebagaimana yang sudah saya bagikan di grup, bahwasanya Anda sudah bisa berliterasi, sudah bisa membaca, ya. Nah, oleh karena itu kita akan langsung masuk ke pembelajaran. Percaya dan yakin hari ini kita akan bisa menghasilkan sebuah tulisan teks. Supaya pembelajaran kita lebih efektif, ada baiknya kita membuat kelompok 5. Setiap yang berangka 1 kelompok, silakan. Jadi angka 1 tadi. Oke, silakan dipilih di mana tempatnya. Di mana kelompok 1? Oke, baik, kelompok 2. Yang angka 2 tadi sini. Yang 3. Silakan yang 4. 5. Kelompok 5. Oke, lanjut kelompok 6. Silakan. Dilihat ya. Ya. Perjuangan. Oke, perjuangan, mantap. Yang kelima, Saya. saya. Keempat, yang keempat. Hah? Kelompok 4 ya, saya. Saya. Oke, baik. Yang ini Mutiara. mutiara. Dan kelompok 6 adalah Angkasa. baik, silakan dituliskan dia. Khusus untuk kelompoknya dan nama kelompok. Referensi bagi kalian untuk menulis teks ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi pengembangan diri, yaitu materi hubungan dengan saling menjelaskan. Masukkan. Apa sih pentingnya mengenal dan mengenal diri sendiri? Nah, teman-teman, langkah awal dari kesuksesan adalah dengan mengenal diri dan memahami diri. Dengan mengenal dan memahami diri akan meningkatkan kehidupan, hidup lebih berkualitas dan mengarah serta mengembangkan diri dengan optimal, memecahkan permasalahan pribadi dan sosial secara realistis, beradaptasi dengan perubahan dalam kehidupan dan menghargai sesama. Nah, bagaimana sih cara untuk mengenal dan memahami diri? Yuk, simak videonya. Teori Johari Window merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu individu dalam orang lain
tahu tapi kamu tidak tahu. Nah, area ini harus kecil mungkin, daerah buka atau daerah area. Misalnya, cita-cita saya ingin menjadi TNI atau Polri. Maka individu harus memahami apakah dirinya sudah memiliki potret diri menjadi seseorang TNI atau Polri. Sudah tergambarkan secara keseluruhan dalam diri individu, kriteria, syarat, dan sebagainya yang mutlak harus dipenuhi untuk menjadi seorang anggota Polri atau TNI. Yang keenam adalah aspek kebutuhan pokok. Hal ini penting juga untuk dipahami oleh individu. Kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam menjalani kehidupannya. Apakah individu hanya menginginkan kebutuhan jasmani saja, atau individu di samping perlu kebutuhan untuk jasmani juga memerlukan kebutuhan batin dan sebagainya. Misalnya makan, minum, keamanan, kasih sayang, rekreasi, aktualisasi diri, sosialisasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, individu perlu menentukan kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam hidupnya. Nanti kalian tulis dalam teks kalian berdasarkan draftnya, itulah outline mulai dari yang terbuka. Itu apa? Tiga. Oke. Tapi Bapak mau ingatkan, jangan sampai bahwasanya teks kita itu berlawanan bertentangan dari tidak apa-apa, nanti menatau lupa bisa dibuka lagi PowerPoint yang sudah saya sharekan di grup Telegram. Oleh karena itu silakan berdiskusi sekarang, kerjakan yang terbaik. Bisa? Bisa. Terima kasih, silakan diserahkan. Tapi enggak apa bukannya Yang mengingatkan bahwasanya Terus ya selamat pagi teman yang saya sayangi. beberapa paragraf itu apa? Happy. Iya. Bisa. Diurutkan ya, mulai dari salap ya. Lihat kembali materi yang sudah ada di Telegram. Pastikan urutan. Kalau yang perlu ditanya, tanyakan. Itu yang di PPT Pak. Apa garis besar? Berapa paragraf ide utamanya? Ide yang pertama. Yang menyebabkan psikologi remaja terganggu. Yang ketiga, solusi. Baik, tinggal menulis gambar. Iya. Seseorang
mentalnya. Ini salah pembuka bagian pertama isinya apa? Pada kesempatan kali ini saya bertanya terlebih dahulu, siapa di sini yang mau sukses? Ini bagi-bagi tugas. Iya Pak. Yang menimbulkan berbagai permasalahan. Link save dapat dia kan kita kasih tips ini ya. Kita kasih tips ini ya. Iya makanya aku lagi baca sama macam. Apa ya, Bes? Ben, mengenal diri tanda putih Pak. Ini tugas kalian ini. Selain dikit. Coba, cinta terus. Mereka seperti demikian. Baru kau bilang seperti demikian. Bagian apa? Kalimat saja. Sama Ayu. Ayo. Habis itu apa? Kastoni. Ya, aku ada yang misalnya kastoni. Karena itu bagi yang berada di 3 jendela yaitu kita tersembunyi Apa? terus di sini yang paragraf selanjutnya. Oke, sudah. 1 menit lagi ya. Baik, Pak. Baik, masing-masing perwakilan kelompok silakan ke depan. Pemahaman diri. Ya Ahobu, Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
atas rahmat dan kasih karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan topik ceramah tentang pemahaman diri. Tak mampu untuk belajar memahami diri sendiri. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu serta perhatiannya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan didengar, saya ucapkan mohon maaf. Penutup kata saya sampaikan. Yahoo. Terima kasih. Kita sudah sama-sama dengarkan tadi bagaimana hasil kerja dari kelompok 4. Nah, karena memang benar bahwa saya nggak ada manusia sempurna, pasti ada nanti masukan yang akan diambil. Oleh karena itu, saya persilakan untuk kelompok 4, kelompok 2. Kelompok 2 silakan berikan masukan terhadap struktur dan unsur kebahasaan. Boleh juga kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Oke, silakan. Menurut kalian apakah sudah lengkap strukturnya dan kebahasaannya? Silakan. Kelompok 2 silakan. Oke, silakan ya. Untuk kelompok 4, itu yang bertanya, di bagian kebahasaan itu apakah di dalam teks ceramah yang telah dibuat terdapat kata kerja mental atau kata kerja teknis? Tolong isi. Oke, kelompok memahami. Ada kalian tulis memahami? Oke, baik. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Berarti kita jawab sudah ya? Dari kelompok 4. Oke, berarti sebelum ada, pembahasan juga ada. Oke, baik. Silakan rujuk kelompok berapa? Belum. Oh, oke, kelompok 1 silakan. Baik. Selamat pagi siswa-siswa SMA Negeri 27. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan berikannya sehingga kita kembali pada hari ini mendukung dan kita dapat berkumpul. Pada kesempatan ini saya bertanya terlebih dahulu, siapa di sini yang mau sukses? Angkat tangannya. Dari yang saya lihat, semua mengangkat tangannya. Bagus sekali. Dan yang terakhir, berteman dengan siapa saja selama mereka membawa dampak yang baik dan positif. Untuk aspek dan penutup berhubungan siapa? Oke, baik. Kelompok 5, silahkan komentari penampilan kelompok 1. Bisa kamu temukan kata ganti dan kata teknis dalamnya? Kelompok 5. Kalian kan? Ayo, kata ganti ya. Temukan kata ganti dalam teks mereka. Kata ganti pertama, bisa? Saya. Ada Johari Wido. Yang lain ada? Perspektif. Oke, baik. Nah, dari kelompok 2 ada lagi masukan? Kelompok 5 ada masukan lagi bagi mereka? Versi kalian strukturnya lepas? Tadi belum ada menyusun aspek, kemudian Belum ditulis atau belum selesai? Belum ditulis. Berarti saran kalian adalah? Oke, berarti bahasakan dengan baik. Kelompok 1 harus? Kelompok 1 mungkin untuk teks ceramahnya harus dilengkapi dengan aspek-aspek penting, kemudian dilengkapi dengan penutup agar teks ceramahnya dapat lebih baik. Berarti kelompok 1 tuntaskan hingga selesai begitu ya? Iya, Pak. Terima kasih untuk kelompok 1. Sebelumnya saya akan bertanya kepada hadirin semua, bagaimana keadaannya pada hari ini? Sangat baik. Sebagaimana sifat manusia tentu berbeda cara untuk memahami diri. Di antara berbagai yang ada, saya akan menyampaikan Johari Windows atau jendela Johari. Siapa dia? Kita tanya langsung kepada kelompok 3. Sudah lengkap strukturnya yang kalian buat kan? Sudah. Di antara 4 unsur kebahasaan sudah terbuat di dalamnya. Kelompok 3. Silakan berdiri kelompok 3. Sudah unsur kebahasaan. Ada 4 unsur kebahasaan sudah tertuang di dalamnya. Sudah ada. Oke, kedua. Kata ganti yang ketiga. Kalimat imperatif yang keempat. Kata kerja mental sudah ada. Yakin ya? Yakin. Oke, baik. Jadi dianggap sudah selesai. Terima kasih. Kembali ke tempatnya masing-masing. Kita kasih apa mereka? Oke, silakan dulu. Baik, kita sampai kepada bagian
Yang kelompok lain silakan. Ikut semuanya. Kelompok kami ketika kita menulis teks ceramah, sebaiknya kita memperhatikan struktur teks ceramah yang antara lain yang pertama bagian pembuka, kemudian bagian isi, dan yang terakhir bagian penutup. Oke, kelompok 3 menyampaikan. Jadi aspek kebahasaan dalam ceramah itu menggunakan kata ganti orang, kata teknis atau peristilahan, kata sebab akibat, kata hubungan temporal, kata kerja mental, dan kata persuasif. Dan juga menggunakan kalimat imperatif atau deklaratif, menggunakan kalimat konteks dan sinteks, dan yang paling utama itu pada kata ganti orang kata ganti orang pada sapaan seperti hadirin sekalian, saudara-saudara, kalian, bapak-bapak, dan ibu. Kalau kita lakukan sesuatu, apakah berfaedah, apakah bermanfaat bagi kita ya? Kan harus di situ juga arahnya. Nah, lantas dari pembelajaran hari ini, bagaimana kesan kalian? Berfaedah. Kalau konsep duluan, Itu sangat senang. Alasannya yang pertama kita selama ini kami cuma mau mendengar sama orang emoji yang ada di mata. Oke, alasannya. Kesan kami hari ini sangat senang bergembira bersama karena hari ini ceramahnya tentang mengenali diri sendiri, mengenali kesehatan mental dan pokoknya tentang bagaimana diri sendiri sehingga dapat kami laksanakan dalam kehidupan. Pak, kami senang karena tentang kami yang kami. Terima kasih lah untuk melengkapi cita-cita kita. Ya. Ada tugas akhir kalian. Nanti kalian isi di Google Form. Kita sepakati duluan, terakhir kita isi. Ya, ini Google Form. Jadi gunakan akun belajar kecuali yang masih terkendala. Ada yang terkendala? Oke ya, puji Tuhan. Nanti isi di ini ada 10 soal yang terganda. Oke. Jadi pertemuan kita minggu depan tetap kita akan melanjutkan pembelajaran dan tentunya tetap semangat dari kalian. Saya juga semakin bergerak belajar dan saya pikir sebaliknya. Oleh karena itu tetap semangat yang kita pelajari hari ini akan sangat berbeda bagi kita karena suatu hari kalian menjadi pemimpin bisa memberikan selamat kepada orang lain. Nah, negara manusia yang sempurna, mohon maaf kalau ada beberapa kata karena berdiri cara ucap saya yang salah. Oke? Dengan demikian terima kasih. Disiapkan. Berdiri. Siap, Greg. Salam kepada Bapak Pendeta. Selamat siang Pak, salam sehat Pak. Selamat siang, salam sehat dan terima kasih. Terima kasih Pak.